Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Seraya mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam diri setiap kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam hidup ini tentu kita mengalami suka maupun duka. Kita mengalami siang maupun malam. Ini artinya kita akan mengalami suka dan duka di dalam hidup ini. Tidak ada orang yang hanya senang saja semasa hidupnya, atau tidak ada orang yang hanya susah saja di dalam hidupnya. Tentu ia mengalami suka dan duka. Saat-saat duka, biasanya kita memohon kepada Tuhan, dan sering terjadi bahwa kita memaksa Tuhan untuk mengikuti waktunya kita. Padahal mestinya kita mengikuti kehendak Bapa. Inilah yang menjadi persoalan di dalam hidup. Karena kita dalam tanda kutip memaksa Tuhan Yesus untuk mengabulkan permohonan kita sesuai waktu kita. Akhirnya kadang kita stres. Kadang kita sedih. Karena rasa-rasanya doa kita tidak terkabul. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam situasi sedih atau duka, percayalah bahwa Yesus ada bersama kita. Seperti kita dengar tadi bahwa Yesus ada bersama para muridnya di atas perahu saat angin dan taufan mengamuk. Saat-saat itu iman mereka sangat kurang kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, apakah Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu, lalu teduh. Di dalam kehidupan kita juga demikian. Jika kita mengalami pengalaman duka terus-menerus, hendaklah kita memohon kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa Ia sanggup menyelesaikan persoalan kita. Yang penting kita percaya, pasrah kepadanya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami dengan Roh Kudus,
agar kami menyadari bahwa di dalam hidup ini Tuhan selalu menyertai kami. Ia menyertai kami dalam pengalaman suka maupun duka. Semoga kami sanggup melihat betapa baiknya Tuhan di dalam pengalaman duka, di dalam pengalaman sedih, sehingga kami tetap percaya bahwa Yesus sanggup menyelesaikan persoalan kami. Bapa, kami juga mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mungkin saat ini mengalami problema di dalam hidup mereka. Semoga Engkau menyelesaikan persoalan mereka, memberi solusi yang tepat, sehingga akhirnya mereka menemukan Dikau di dalam pengalaman duka itu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.